Salam, salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, layaklah kita bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang malam kita boleh merasakan pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam istirahat kita. Hingga pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34 yang berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh manusia hidup pasti ada masalah dan kekhawatiran, dan kedua hal tersebut melekat di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Satu-satunya tempat yang tidak ada masalah adalah TPU atau tempat pemakaman umum. Kalau sudah di dalam kuburan, manusia tidak lagi menghadapi pergumulan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga hal itu membuat kita khawatir. Kekhawatiran didefinisikan sebagai perasaan tertekan karena gelisah dan takut akan sesuatu hal yang mungkin saja terjadi, namun belum tentu terjadi. Kita khawatir karena terlalu memikirkannya, sekalipun belum tentu terjadi. Kekhawatiran hidup membuat kita terkurung, terpenjara, sedangkan hidup dalam Kristus memerdekakan kita. Hidup dalam kekhawatiran membuat takut, gelisah. Hidup yang benar adalah jangan kamu terlalu khawatir. Hidup menghadapi semakin banyak halangan, tantangan, kesulitan di masa-masa sekarang. Hendaknya kita tidaklah khawatir. Namun kebenaran firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita dapat menemukan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena ada sesuatu yang lebih penting dari segala yang kita khawatirkan di dalam kehidupan ini, yaitu hidup itu sendiri. Rekan-rekan yang diberkati Yesus Kristus, seringkali kita lupa bersyukur untuk hidup kita. Apakah ada yang saat bangun tidur lalu berdoa untuk mengucap syukur atas tarikan napas yang boleh kita lakukan kembali di pagi hari itu? Padahal kalau kita masuk ke rumah sakit, masuk dalam sebuah perawatan, barulah kita tersadar bahwa oksigen itu harganya sangat mahal. Bahkan orang terkaya di dalam hidupnya pun tidak akan mampu membiayai biaya oksigen untuk bernapas tiap-tiap hari. Maka ketika kita bangun pagi, kita boleh bernapas dengan bebas, layaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mengapa kita jauh lebih memikirkan hal-hal yang belum terjadi? Mengapa kita lebih mengkhawatirkan tentang banyak hal, kalau hidup sendiri itu masih kita nikmati? Oleh sebab itu, para rekan yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini, karena masih ada yang jauh lebih penting yang perlu kita pikirkan, yaitu hidup itu sendiri. Itu alasan yang pertama yang boleh kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, adalah kekhawatiran adalah sikap yang tiada berguna. Sekali lagi, kekhawatiran adalah sikap yang tiada berguna dalam hidup kita. Matius 6 ayat 27 menyatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kalimat ini adalah kalimat retoris yang tidak memerlukan jawaban.
Yang jawabannya adalah tidak. Kalau khawatir bisa membuat hidup ini jauh lebih panjang, saya juga mau. Bahkan kalau khawatir saja bisa membuat kita terbebas dari masalah, siapa yang tidak mau? Mengkhawatirkan banyak hal tidak membuat kita jauh lebih sehat dan membuat kita dapat menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Khawatir bahkan menambahkan beban yang belum tentu terjadi dan membuat kita semakin berat dalam menjalani kehidupan ini. Yesus memberikan contoh burung-burung yang terbang dipelihara oleh Allah dan bunga bakung didandani oleh Allah. Di alam ada rumput-rumput liar dan seringkali kita takjub akan begitu indahnya bagian-bagian dari rumput tersebut, tapi usianya tidaklah panjang. Dia tidak bekerja dan mengerjakan banyak hal, tetapi Tuhan pelihara dan dandani. Oleh sebab itu, daripada khawatir dalam hidup ini, lebih baik kita mengambil sikap. Jangan hidup dengan menanggung kekhawatiran yang tidak harus kita tanggung, karena itu belum tentu terjadi. Tetapi menarilah seperti bunga di padang yang bebas bergoyang di tiup angin, karena Allah penciptamu memelihara engkau. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita menghargai orang yang jauh lebih pintar, penampilan yang lebih baik dan lebih sukses dalam hidupnya. Sedangkan yang kurang akan kurang dihargai. Manusia bisa begitu, tetapi Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Dia tidak membeda-bedakan. Dia mati dan menebus Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Dia berikan yang terbaik dengan mati untuk menebus kita, apalagi yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Apa yang kita bisa berikan yang paling berharga bagi Tuhan kecuali hidup kita? Masalahnya apa yang kita pandang baik bisa berbeda dengan apa yang Tuhan pandang baik. Selain baik, Allah berkuasa. Lalu untuk apa kita khawatir? Karena kekhawatiran itu adalah sikap yang tiada berguna. Itu alasan yang kedua mengapa kita tidak perlu khawatir. Alasan yang ketiga mengapa kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, adalah Allah memelihara ciptaannya, terutama kita anak-anaknya. Matius 6 ayat 30-31. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kalau burung di langit dipelihara, apalagi kita, karena Dia Allah yang memelihara hidup kita. Masalahnya kita suka punya pandangan yang keliru tentang Allah. Kalau Allah memelihara tidak berarti kita bebas dari masalah. Kalau Allah memelihara hidup kita, kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara yang paling mudah. Kalau Allah memelihara kita berarti Dia menuntun kita di jalan yang tidak pernah keliru, sekalipun mungkin Dia melewati masalah demi masalah dalam hidup kita. Kalau Allah memelihara, maka Dia akan menolong, menuntun kehidupan kita, bahkan Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita harus berjalan di padang gurun sekalipun, Tuhan bisa mengubah menjadi padang rumput yang berair tenang. Itu janji Tuhan dan itu iman. Masalahnya, apakah kita memilih khawatir dan berlari ke sesuatu yang lain yang bukan Allah? Atau kita datang dan berserah kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan tidak hanya mengakui bahwa Dia baik dan berkuasa dalam hidup kita, tetapi kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tahu Dia berkuasa untuk melihara hidup kita. Saat kita menaruh kekhawatiran kita di tangan Allah, Dia akan menaruh kedamaian dan damai sejahtera di hati kita. Itu alasan yang ketiga mengapa kita tidak perlu khawatir.
Alasan yang keempat, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, adalah mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Alasannya adalah Allah tahu yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 32 sampai 33 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang begitu terkenal. Khotbah ini bicara tentang satu bagian yang penting, bahwa Yesus dalam dunia tidak akan membuat fans club dan mencari pengikut. Alkitab mengatakan kemanapun dia pergi, orang banyak berbondong-bondong. Tetapi Yesus tidak puas dengan orang banyak yang berbondong-bondong, karena bukan itu yang menjadi tujuannya datang ke dunia. Bila kita bergabung dengan fans club, maka kita akan bergaya, bertingkah, cara berpakaian, dan potongan rambut mengikuti idola kita. Namun suatu kali pamor sang idola turun, maka klubnya juga akan bubar. Yesus tidak mau mencari seperti itu. Dia datang ke dalam dunia mencari murid-murid yang berkomitmen penuh untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi bisa jadi pernah membaca apa yang Yesus ajarkan pada khotbah di bukit itu. Jauh lebih banyak daripada kita. Kemanapun ia pergi, ia membawa penggalan dari 3 pasal itu. Suatu kali ia berkata, tidak ada guru-guru lain di dunia yang mengajarkan yang jauh lebih tinggi dari yang diajarkan Yesus. Namun mengapa ia tidak ikut Yesus dan tidak menjadi orang percaya? Dalam suatu wawancara ia berkata, saya suka Kristusmu, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Orang Kristen tidak hidup seperti Kristus hidup. Ini bukan kutipan kata-kata indah buat saya, tapi ini cerminan untuk kehidupan kita. Sudahkah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari? Kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam firman Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kuasa itu, Tuhan yang luar biasa itu, tahu apa saja yang kita perlukan. Dan ketika Tuhan tahu, dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti menolong, dia pasti memberkati kehidupan kita. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, melalui program motivasi pagi hari ini, kita diingatkan kembali supaya kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Memang kehidupan dari hari ke hari semakin sulit, banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kita tidak perlu khawatir, karena ada 4 alasan yang jelas yang kita dengar di pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Yakinlah Tuhan berjalan bersama kita. Yakinlah Tuhan siap menolong, siap memberkati kita sepanjang hari ini. Maka hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.